Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada hadis yang ke-24 tentang bab izalatun najasah wa bayaniha, bab menghilangkan najis dan keterangannya. Kita telah sampai pada taharatu lu'abi ma yukalu lahmuhu, sucinya air liur hewan yang boleh dimakan dagingnya. Sucinya air liur hewan yang boleh dimakan dagingnya. Hadis yang ke-24, wa an Amr bin Kharijata radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dibaca terjemahannya. Dari Amr bin Kharijah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami di Mina dalam keadaan dia duduk di atas kendaraannya, sedangkan air liur untanya meleleh atas bahu saya. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan dipuji dan disahkan dia. Dari Amr bin Kharijah, ternyata Amr bin Kharijah ini adalah pemandu onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagian megang kendalinya itu ya. Radhiyallahu an qala berkata, khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biminan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato, berkhutbah di Mina pada saat haji. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau di atas kendaraannya, di atas ontanya. Wa lu'abuha, dan air liurnya yasilu mengalir ala katifi, di atas pundakku. Jadi air liur onta tadi menetes jatuh ke pundak Amr bin Kharijah yang megang kendali onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkannya. Amr bin Kharijah ini siapa? Wa huwa sahabiyun ansariyun idaduhu fi ahli Syam. Dia adalah seorang sahabat Ansari, ya, ada Ansari, ada Muhajiri. Nah, dia Ansari, yang mana dia kemudian tempat meninggalnya di Syam, ya. Wa kana halifan li Abi Sufyan bin Harbin. Dia adalah orang dekat Sufyan bin Abi Harb. Wa huwa alladhi rawa anhu Abdurrahman ibnu Ghanamin, dan kepadanya lah meriwayatkan, yaitu Abdurrahman bin Ghanam, annahu, bahwasanya ia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fi khutbatihi, di dalam khutbahnya, yang isi khutbahnya Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang mempunyai hak terhadap haknya. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini Rasulullah menerangkan tentang ahli waris, bahwasanya ahli waris tidak mendapatkan wasiat karena sudah mendapatkan dari harta warisannya. Qala, kemudian Amr bin Kharijah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato, berkhutbah biminan, di Mina, wa huwa ala rahilatihi, dan ia berada di atas kendaraannya. Kendaraan Rasulullah bukan mobil tapi onta. Jadi Rasulullah itu supir, ya. Supir, makanya Ustadz saya pernah mengatakan jadi supir itu termasuk sunnah Rasul. Ini yang jadi sopir siapa di sini ya? Karena Rasulullah juga nyopir sendiri ya, begitu. Ini belajar nyopir berarti ada hubungannya dengan sunnah, insyaallah begitu ya. Bagi yang sudah punya mobil terutama. Kemudian unta kendaraannya di sini apa? Wahia minal ibili, ya, minal ibi dari ibil, onta ya. Walu'abuha lu'ab, yakni masala minal fami, ya. Al-lu'abu yakni masala minal fami, air yang mengalir dari mulut. Nah ini kalau orang kita bilang apa? Iler. Nah ini, atau air liur. Yasilu ala katifi, kata Amr bin Kharijah, mengalir atas pundakku. Hadis ini sahih, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Wal haditsu dalilun ala anna lu'aba ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya air liur, hewan yang makul, yang bisa dimakan dagingnya, tahirun adalah suci. Kila wa huwa ijma'. Ini termasuk ijma', ya, sudah diijma'. Wa huwa aidan al-aslu, dan ini adalah hukum asalnya. Ini tentang masalah air liur ini. Al-makulat di sini termasuk ya sapi, ya kambing, apalagi kerbau, ya, onta, kuda termasuk nggak kuda? Kuda termasuk ya. Cuma kenapa kuda nggak dikilukan, nggak disembelih? Karena kuda itu memang manfaatnya untuk kendaraan, untuk perang. Itu kuda itu zaman dulu, tapi ya. Dan hewan-hewan lain yang bisa, yang memang termasuk al-makulat, hewan-hewan al-makulat. Memang untuk al-makulat beda dengan hewan-hewan lainnya para jamaah. Untuk al-makulat ya, yang berhubungan dengan ketika masih hidup ya. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan tidak disembelih, maka sama saja jadinya dengan bangkai yang lainnya. Selama masih hidup, dan kalaupun disembelih dengan cara yang syar'i, maka semuanya jadi suci ya. Termasuk juga ketika masih hidup ya, air liurnya, bahkan kencingnya ya, bahkan kencingnya. Nah, kalau kopinya kambing kira-kira gimana kopinya kambing? kok kan kayak kopi gitu ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum mempunyai masjid ya, pertama kali yang dibangun oleh Nabi itu masjid apa ya? Masjid Quba ya. Sebelum Nabi punya masjid, di dalam Sahih Bukhari dikatakan shalla fi marawidil
ghanami. Nabi sholat di kandang kambing. Wah, kaget saya pertama kali dengar, kaget loh, kok sholat di kandang kambing, dari mana? Tapi itulah fikihnya, fikih kita itu luar biasa ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hewan makulat itu tidak najis ya, semuanya tidak najis kecuali kotor saja ya, kecuali kotor saja, itu aja masalahnya ya. Soal najis tidak. Nabi pernah ada tamu datang ke Madinah sakit perut, maka oleh Nabi disuruh minum apa? Es teler apa? Kencingnya onta. Lah itu disuruh minum kencingnya onta. Ini menunjukkan bahwa kencingnya onta tidak najis ya. Kencingnya onta tidak najis. Ya intinya al-makulat lah ya. Hanya masalahnya kotor saja. Ya, hanya kotor saja, bukan masalah najis. Cuma kalau disiarkan di Keputih kira-kira gimana? Wah, di demo itu. Masuk gak najis ini. Wong saya dulu ngajarkan wudhu aja pertama kali di Cibuk gitu aja sudah waduh rame ya. Di desa dulu ngajarkan wudhu itu kan kalau di desa tuh air itu masya Allah kan netes gitu aja najis sudah. Kena kecemplungan air netes dari tangan gitu sudah mustakmal, nggak bisa dipakai sudah. Sampai mereka bikin padasan. Jadi apa namanya, gentong itu dibolongi gitu ya supaya apa? Mancur. Itu pun kalau ngisi hati-hati tuh. Jangan sampai kena tetesan apa? Air ngisi dengan timba itu loh. Kalau kena nanti mustakmal itu, nggak kena sampai seperti itu. Wah, apalagi kalau sampai apa namanya kencing onta ini. Kemudian berikutnya hadis tentang, yaitu hadis yang ke-25, kita tingkatkan kepada berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya, beliau membasuh mani. Thumma yakhruju ila sholati, kemudian keluar menuju sholat, fi dzalika tsaubi, pada pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghasli, dan aku melihat kepada bekas basuhan. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, dia berkata, adalah Rasulullah SAW mencuci mani, kemudian dia keluar ke sembahyang dengan memakai kain itu, sedang saya melihat bekas cuci itu. Nah ini Rasulullah sholat dalam keadaan apa, kalau bahasa Jawanya kotos-kotos. Kotos-kotos itu apa ya? Ya masih basah gitu. Loh kok nggak malu? Nah Rasulullah itu ya la yastahyi minal haqq, ya beliau tidak malu karena kebenaran. Artinya kalau sesuatu yang benar Rasulullah tidak malu ya. Meskipun ketika tadi kelihatan ya, masih kelihatan bekas cuciannya ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mesti dicuci seluruhnya ya. Jadi kalau misalnya di antara jamaah ada kok mau pergi ke masjid, kok tadi kencing ada yang kecipratan kencing misalnya, yang dicuci yang mana? Ya, yang dikucek ya, yang kena kencing aja ya, tidak seluruhnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mana yang kena begitu. Jadi Rasulullah yang namanya mani itu kan seperti malam itu ya. Apa artinya? Yang bisa lengket gitu loh. Jadi kalau beberapa menit begitu ya sudah mengeras ya. Mengeras kayak lilin ya, bener kayak lilin. Nah ini mani mengental. Jadi kalau misalnya malam hari keluar mani, pagi harinya sholat subuh, maka sudah mengental sudah. Ini mani. Nah ini bisa dengan cara kalau masih bisa diakses ya, ini masih terasa basah misalnya, maka yang terasa basah itu tadi ya dicari lagi mana yang ada misalnya ada dua tempat itu yang dikucek dengan air, selesai sudah ya, selesai. Kemudian
Kalau sudah kering, ya kalau sudah kering, maka cukup dengan diusap-usap begini sehingga rontok, selesai masalahnya. Nah ini masalah mani. Kemudian pada riwayat Imam Muslim, wali muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidhufri min thawbihi. Artinya, dan bagi Muslim, Aisyah berkata, sesungguhnya saya pernah gosok dia sungguh-sungguh dari kain Rasulullah SAW, lalu ia sholat dengan memakainya. Dan pada satu lafaz lain baginya, sesungguhnya saya pernah kikis mani itu di dalam keadaan dia kering dengan kuku saya dari kainnya. kata Aisyah, laqad kuntu afrukuhu, sungguh aku telah menggaruknya, ya, menggaruknya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, ya, dengan gosokan. Fa yusalli fihi, lalu Nabi salat padanya. Berarti ini tanpa dibasuh. Ketika kapan? Sudah kering, ya, ketika sudah kering. Karena kalau masih basah biasanya Nabi merasa dan Nabi sendiri yang mencuci begitu. Ya khusus yang kena saja. Ya, khusus yang kena saja. Dan Aisyah pernah melihat, ada Nabi tidak melihat. Nabi tidak mengetahui kalau itu ada bekas maninya. Kemudian Aisyah tahu pada saat Nabi sedang sholat. Lalu oleh Aisyah dikerik dengan kukunya. Nah, ini. Nah, pada beberapa sikap yang terjadi ini nanti akan menimbulkan fikih yang luar biasa, ya, tentang kok beda, ya, beda mani dengan kencing, kok beda perlakuannya di sini. Kalau kencing ya sudah dicuci, najis sudah, walaupun juga tetap seperti tadi, ya, mana yang kena kan gitu, ya, yang kena mana mau dipakai untuk sholat kok ini. Kalau kena seluruhnya maka dicuci. Tapi kalau misalnya hanya ujungnya saja, ya itu saja yang dicuci. Cuma permasalahannya kalau kencing dicuci bukan dikerik, ya, dicuci karena najis. Nah, sedangkan mani ini beda menyikapinya. Ya, ada dicuci itu kalau pas konangan, kalau tidak cukup dengan dikerik. Ini menimbulkan polemik, ya, masalah air mani ini menimbulkan polemik di antara ahlul fikhi, minhum man yutahhiruhu wa minhum man yunajjisuhu. Di antara ahli fikih ada yang menajiskannya, di antara ahli fikih ada yang mensucikannya. Yang menajiskannya di antara alasannya, ya, karena dia fi manfadhil bauli, begitu, keluarnya di lubang kencing. Ini masalahnya, yang bisa berarti bercampur dengan sedikit dari kandungan kencing. Nah, ada yang sampai ke sana. Nah, siapa di antaranya? Di antaranya Imam Malik yang menganggap itu najis. Kemudian Imam Hanafi juga termasuk di antaranya. Kemudian wa fi riwayatin lil Imam Ahmad, dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad, ya, satu riwayat saja. Pada riwayat yang lain beliau termasuk yang mensucikannya. Kemudian yang masyhur mensucikan mani siapa? Yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dari mazhab Syafi'i. Ya, dalam masalah mani itu suci atau tidak suci, kita ngambil dari mazhab Syafi'i. Maka di sini dari hadis ini muncul, ya, termasuk Al-Hadawiyah mazhab Al-Hadi, wal Hanafiyah mazhab Hanafi, wa Malik dan Imam Malik, wa riwayatan an Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Qalu, mereka berkata, li'annal ghusla la yakunu illa an najasin. Ini alasannya. Nabi sampai membasuh. Ini pernah Nabi membasuh.
Ya, cuman permasalahannya ada membasuh, ada menggaruk lah ini. Nah, ketika Nabi membasuh tadi, ini dipakai alasan. Ya, mereka berkata li'annal ghusla la yakunu illa an najsin. Membasuh itu tidak terjadi kecuali karena dari sesuatu yang najis. Kemudian wa qiyasan ala ghairihi min fadalatil badani al mustakdzarati minal bauli wal ghaiti. Dan mereka kiaskan juga dengan fadalat, yakni kelebihan-kelebihan tubuh, termasuk hal-hal yang kotor begitu. Ya seperti kencing, terus berak. Nah, ini dikiaskan ke sana. Dan bercampurnya ya dengan jalan keluar dan dengan jalan keluarnya. Kemudian adapun yang lain ya, adapun yang lain yang menganggap suci ya, termasuk diantaranya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Al-Imam Asy-Syafi'i menganggap sucinya air mani dengan beberapa alasan tadi. Ya, diantaranya cukup dengan digaruk ya, dan tidak dicuci. Wa qalat Asy-Syafi'iyah berkata, al-maniyyu tahirun, mani itu suci. Wastadallu ala taharatihi bihadhil ahadits. Mereka mengambil dalil akan sucinya mani itu dengan hadis-hadis tadi. Ada mencuci, ada menggaruk ya. Bahkan pada riwayat siapa? Al-Baihaqi juga dikatakan hadisnya sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya anil maniyyi, tentang mani. Yusibu ats-tsauba, yang menimpa pakaian. Faqala, maka Nabi mengatakan innama huwa bimanzilatil mukhati wal busaqi wal buzaki. Mani itu hanya seperti ingus ya, seperti ludah begitu. Ya, kayak begitu gitu, kata Nabi. Wa qala, dan Nabi berkata innama yakfiki innama yakfika antam sahahu bihirqatin au idkhiratin. Cukup bagi kamu mengusapnya dengan lap-lapan gitu ya, dengan lap ya, dengan sapu tangan lah apa gitu ya. Ini hadis ini. Jadi memang beda dengan ketika berbicara masalah kencing atau berak ya. Inilah yang menjadikan polemik itu ya. Karena Nabi di sisi lain mencucinya, di sisi lain Aisyah menggaruknya. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya mani itu ya kedudukannya seperti ingus ya, al-mukhat, al-busaq, seperti ludah itu. Ya cukup saja dilapin. Kalau sekarang ada tisu ya, cukup dengan tisu. Nah, tisu lebih lagi ya, lebih menyerap lah ini dia. Maka Asy-Syafi'iyah berkata qalu wa ahaditsu ghaslihi, hadis tentang membasuhnya mahmulatun 'alan nadmi ya, dibawa kepada pengertian anjuran ya, disunnahkan. Ini artinya apa? Kalau bisa menggaruknya kemudian bisa mensucinya, ini lebih afdol gitu ya, lebih afdol. Walaupun tadi ketika sudah sholat ini, Nabi sudah sholat, Aisyah melihat ini, maka cukup digaruk ini. Walaisal ghuslu dalilun najasah, menurut mereka, menurut Asy-Syafi'iyah, bahwasanya membasuh bukan menunjukkan bahwasanya najisnya mani atau kenajisan mani. Faqad yakunu li ajlin nadhafah wa izalatid darani wa nahwihi. Dan terkadang membasuh itu karena tujuan
kebersihan saja atau menghilangkan kotoran begitu, ya, tidak menunjukkan adanya najis. Ini memang khilaf antara ahli fikih itu. Kalau kita baca para jamaah kadang nikmat juga ya, kita baca tentang khilafiyah di antara ahli fikih dalam masalah banyak hal ya. Ada kalanya kita dapati suatu ketika Imam Malik lebih lebih ilmiah daripada yang lain ya. Terkadang kita dapati Imam Hanafi lebih ilmiah daripada yang lain, begitu seterusnya ya. Walaupun dalam banyak hal Imam Ahmad lebih dominan terkadang begitu dalam masalah fikih. Nah itu fikih ya. Terus yang kita ambil yang mana? Yang lebih dekat dengan sunnah ya. Kita tidak boleh ngambil yang enak-enak gitu ya. Pokoknya yang enak yang mana, jangan dalam masalah fikih, karena urusannya dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang lebih rajih, yang lebih kuat, maka itulah yang kita pegangi. Kemudian kita lihat dari kitab Fatawa Al-Islamiyah. Di sini kita ambilkan juga dari kitab Syarhul Mumti' ya, yang lebih mengena itu di kitab Syarhul Mumti' ya. Alkitab yakni Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Muallifnya siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini dikatakan qauluhu wa maniyul adamiyyi, dan maninya anak Adam ai tahirun, yakni suci. Ini kalau menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, mani itu suci. Mani itu apa? Wal maniyyu huwallazi yakhruju minal insani bisyahwati. Mani itu adalah air yang keluar dari manusia dengan syahwat ya. Bilazzatin, dengan kenikmatan yang klimak, sehingga keluarlah mani. Kalau kenikmatannya belum klimak itu bukan mani, tapi apa? Madi. Yang keluar dari kemaluan manusia itu air itu banyak para jamaah ya. Ada 8 kira-kira ya. Kencing, terus apa lagi? Mani, kemudian wadi ini. Kemudian madi, kemudian air haid kalau perempuan, kemudian air nifas, kemudian apa lagi ya air nifas, istihadhah ini ya. Ada sekitar 7 atau 8 itu air yang keluar dari manusia. Perempuan lebih banyak. Nah ini kalau wadi itu keluarnya ketika tidak ada apa-apa ya, mungkin karena kesehatan aja atau karena capek, tiba-tiba seperti keluar air begitu disentuh lengket. Nah ini maka hukumnya najis ya, harus dicuci yang kena itu, bukan soal garuk menggaruk lagi sudah. Begitu juga madi ini juga najis. Madi sebagai pembuka awal bagi rangsangan ya. Kenapa? Karena madi itu juga merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana madi berfungsi sebagai pelicin ya, sebagai pelicin bagi hambanya yang sedang akan berhubungan suami istri. Sebab ketika tidak ada madi, maka mungkin salah satu dari keduanya merasa kesakitan atau dua-duanya merasa kesakitan. Maka Allah membuat yang namanya al-madi. Nah dari situlah ada jalan untuk bisa saling berhubungan dengan tanpa ada rasa sakit. Dan itu untuk semua yang kawin, bahkan termasuk hewan juga. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun permasalahannya nanti setelah kesimpulan akhir masalah mani, maka jadinya semuanya masuk kepada urusan mani ya. Setelah selesai berhubungan dengan mani, nanti ada semuanya berhubungan dengan mani, sehingga tidak ada misalnya harus dicuci ya,
pakaian-pakaian yang basah setelah berhubungan dengan istri semuanya harus dicuci. Ternyata tidak sampai ke sana. Ya. Di dalam hukum fikih kita terdapat di mana kita boleh tidur bersama pakaian-pakaian yang kita pakai tadi. Selimut yang kita pakai ketika berhubungan. Kita boleh pakai juga. Dan ada kebolehan mungkin dibasuh dulu kemaluannya, ada juga tidak. Bahkan mungkin wudhu dulu. Ya, bahkan bagi yang mau nambah lagi, yang staminanya, masya Allah, staminanya, ekstra, mungkin bisa nambah sampai 2-3 kali, mungkin. Ada hamba Allah tuh yang sehat bahwa dalam satu malam bisa 5 kali, 6 kali misalnya. Maka disunahkan berwudu. Ya, misalnya ronde pertama selesai, setelah itu ketiduran, 5 menit berikutnya terbangun, loh kok minta lagi, maka disunahkan apa? Berwudu dulu. Hanya disunahkan. Seandainya nggak berwudu juga nggak apa-apa, cuman lebih afdal berwudu dulu. Ternyata dengan berwudu dan dibersihkan dulu, dibasuh dulu, itu mungkin ada hubungannya dengan akan membangkitkan tenaga baru, kan begitu ya, lebih semangat lagi daripada langsung begitu. Dan itu hikmah di antara wudu. Terus berikutnya nanti kalau masih kuat lagi, wah habis ketiduran 5 menit berikutnya kok masih lagi lah, wudhu lagi, begitu seterusnya. Dan Nabi SAW ketika, karena Nabi itu termasuk manusia yang paling adil terhadap keluarganya, para jamaah, jadi suatu ketika ada waktu di mana untuk bersama. Dalam 1 minggu, bayangkan Nabi itu masya Allah ya, manajemen waktunya untuk masalah keluarga ini saja. Karena memang tuntutan di hadapan Allah ya, harus adil itu. Makanya kalau kita misalnya nggak bisa bagi secara matematika seperti itu, mungkin kalau punya istri 4 cukup mereka diajak musyawarah ya, berlima gitu ya. Diajak musyawarah berlima, ya mungkin katakan bahwasanya aku tidak seperti Nabi, mungkin saya minta izin kepada semuanya, kapan saja misalnya saya mampir di mana saja di antara kalian, mohon diizinkan, gitu aja sudah. Sejak awal sudah apa? Ada perjanjian ya. Bagi kita yang memang mungkin sulit membagi waktu. Mungkin istrinya di sana, di Sidoarjo, satunya di Madura, satunya di ini. Lepas sedang ada rutinan di Mojokerto, ya mampir ke yang Sidoarjo, kan gitu ya. Sedang wah ini di Bangkalan, yang tepas ada rutinan di Sumeneb, mampir yang Bangkalan, gitu, minta izin aja sebelumnya. Tapi kalau Nabi ini enggak, memang waktunya benar-benar di menit sekali, sehingga dalam 1 minggu atau 1 bulan itu ya ada waktu bersama. Ya semalam, karena memang milik mereka semuanya. Nah itu nanti tugasnya Aisyah itu. Aisyah mengemasi, disisirin, diminyain, di apalah gitu oleh Aisyah itu ya. Nah setiap dari istri ke istri yang lainnya Nabi berwudu. Nabi berwudu. Dan ini akan membuat lebih semangat begitu ya. Kemudian wa huwa ma'un ghalidhun. Man itu adalah air yang ghalidh, artinya apa ya? Kental ya, kental. Ya, wasafahu Allah taala biqaulihi, Allah taala pernah mensifatinya di dalam surah Al-Mursalat itu ya. Dalam surah Al-Mursalat, alam nakhluqkum mimma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang kental ya, kental. Ay ghalidhun, air yang kental, la yasilu min ghaladhihi, yang tidak mengalir karena kentalnya. Ya kalau disuruh netes nggak mau netes dia, karena kental gitu. Kalaupun netes lama mungkin gitu ya. Inilah mani. Bikhilafil ma'il ladzi yasilu, berbeda dengan air yang mengalir. Fahuwa ma'un laisa bimahin, air yang tidak kental. Bal mutaharrikun, bahkan air itu bergerak. Ini kalau air seperti ini ya. Wa hadzal ma'u khuliqa minhu banu Adam alaihi salam. Ini nanti maksud saya alasan kenapa tidak najis ya. Ini luar biasa ilmiahnya Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bi khilafil ma'il ladzi yasilu fa huwa ma'un laisa bimahin. Kalau air biasa, air yang tidak kental, dia mengalir cair, bahkan bisa bergerak-gerak. Wa hadzal ma'u alladzi
khuliqa minhu bani Adam alaihissalam. Sedangkan air mani ini yang mana Allah menciptakan Bani Adam dengannya. Sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dari air, dari min sulalatin min tin. Pertama dari tanah, Nabi Adam dari tanah. Ini Nabi Adam. Padahal yang ke-13-nya ini anak cucunya. Kemudian setelah itu kata Allah, kami jadikan ia dari mani yang berada di tempat yang kuat, yakni di dalam rahim. Ini mani. Jadi kalau Nabi Adam dari tanah, kalau kita keturunannya dari mana? Dari air mani. Ya intinya para jamaah, kalau kita perhatikan air mani itu menurut pandangan manusia air yang bagaimana? Menjijikan atau tidak? Wah, menjijikan. Kalau ada di jalan itu kok ada mani, mungkin semua orang akan menghindar itu. Oh, jangan diinjak ini lagi. Saking apa namanya? Menurut pandangan manusia saking hinanya. Coba bayangkan, kita semua diciptakan dari situ. Jadi Allah itu sudah men-setting para jamaah, alam semesta secara umum sudah disetting oleh Allah, diciptakan secara istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah, sehingga alam semesta ini tidak ada yang bisa berontak kepada Allah, terutama manusia. Maka bisa dikatakan siapapun kalian berasal dari mana? Dari mani lah, begitu. Kalau sudah seperti itu para jamaah, saya sendiri kadang sudah, ya Allah, ya, maha suci Allah. Begitu sudah, maha suci Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita. Tidak ada yang bisa disombongkan dari diri kita. Apapun kedudukannya. Pertama, apapun kedudukan kita, jabatan kita diciptakan dari apa? Dari mani. Belum lagi nanti la haula wala quwata illa billah, segala sesuatunya, otaknya, apanya semuanya dari Allah. Pinter pun juga karena dari Allah. Dicabut pinternya nggak pinter lagi sudah. Nah ini kekuatannya, wah saya kuat, sombong nggak ada sudah yang bisa disombongkan. Nah ini sampai di situ para jamaah. Jadi dari mani ini kita akan bisa apa namanya para jamaah, merenung dan merendah diri di hadapan Allah dengan sempurna insya Allah. Kenapa? Sudah siapa diri kita gitu loh. Nggak ada artinya di hadapan Allah. Apapun asalnya dari mani ini. Jadi seakan-akan manusia itu sejak kejadiannya oleh Allah sudah dipeluncuh, sudah, sehingga akhirnya nggak ada yang bisa dibanggakan. Ya, apapun pertama dari tanah, kemudian yang kalian dari mana? Nah kan gitu nanti dari mani. Lah kemudian famin hadzal ma'i khuliqa al-anbiya wal awliya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan dari air ini, dari air mani ini, para nabi pun diciptakan dari itu. Para aulia, para siddiqin, para syuhada wassalihun, dan para orang-orang soleh. Nah ini juga diciptakan dari itu. Lah kemudian kenapa kemudian dianggap najis? Nah ini masalahnya. Apakah para nabi itu dari air yang tadinya najis? Nah, ini permasalahan. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat 3 pernyataan. Walana fi taqriri taharatihi thalathatu turukin. Dan kami dalam menetapkan kesucian air mani ada tiga jalan, ada 3 jalur. Ini sangat bagus sekali para jamaah. Yang pertama, annal asla fil asya'i at-taharah. Secara kaidah bahwasanya hukum asal dalam segala sesuatu apa? Suci. Ini hukum asal. Famanidda'a najasata syai'in fa alaihi ad-dalil. Maka barang siapa yang mengaku najisnya sesuatu, maka harus ada dalil. Ternyata yang mengatakan mani itu najis pun dalilnya juga tidak kuat, tidak ada dalil khusus, kecuali karena dicuci tadi atau karena jalan keluarnya dari tempat kencing. Padahal para jamaah di sini akan diterangkan tentang tingkatan keluarnya mani. Ternyata di dalam farji, di dalam kemaluan wanita itu ada yang namanya
tempat mengalirnya kencing, ada lagi tempat untuk kawin yang memang Allah ciptakan jalan untuk perkawinan yang ada di bawahnya saluran kencing. Nah di situ lah ini masalahnya. Kalau air kencing lewat di jalur kencingnya, ketika kencing lewat di jalur kencing saluran kandung kemih. Lah sedangkan tempat untuk menikah, untuk kawin itu Allah jadikan di bawah jalur kandung kemih ini. Bapak-bapak baru tahu? Baru tahu? Wong saya juga baru tahu di sini. Ya karena bukan ahli kesehatan ya. Kalau ahli kesehatan selalu tahu. Ternyata di bawah saluran kencing itulah tempat kawin manusia, ya. Kemaluan masuk lewat situ dan keluarnya mani juga di situ. Sehingga akhirnya apa? Terpisah sekali dengan saluran kencing. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, tadi bahwasanya hukum segala sesuatu asalnya apa? Suci. Anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kanat tafruku al-yabisa min maniyyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggaruknya dari yang sudah kering dari mani sallallahu alaihi wasallam, wa taghsilu ar-radba minhu, dan mencuci yang masih basah darinya. Jadi kalau sudah kering dikerik, kalau masih basah dicuci. Maka alasannya karena kata Syekh Al-Utsaimin, walau kana najisan, kalau sekiranya mani itu najis, maka maktafat fihi, tidak cukup padanya bil farki, dengan menggaruk saja. Kalau seandainya najis, gak cukup dengan digaruk. Nah ini. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pernah bersabda dalam fidamil haidi, tentang darah haid, yusibu al-ma'a, harus dituangkan air padanya. Nah, sementara kalau masalah haid Nabi sampai katakan harus dicuci. Nah ini. Qala, kemudian Nabi berkata, tahuttuhu, kamu menggaruknya, summa takrusuhu bil ma'i, kemudian dipercikilah dengan air, summa tandihuhu, kemudian disiram dengan air, summa tusalli fihi, kemudian kamu sholat dengannya. Ini masalah haid. Kalau haid ternyata kalaupun sudah kering, dikerik dengan kuku, kemudian diperciki air, kemudian dicuci. Nah ini beda perlakuannya dengan mani tadi. Kalau mani tadi, kalau masih basah dan tahu dicuci, kalau enggak dan sudah kering cukup dengan apa? Dikerik. Fala budda minal ghusli ba'dal hatti, maka wajib dicuci setelah digaruk. Ini kalau haid. Walau kanal maniyyu najisan, kalau sekiranya mani itu najis, kana la budda min ghuslihi, maka wajib membasuhnya. Walam yujzi farqu yabisihi kadamil haidi, tidak cukup sekedar menggaruknya saja seperti darah haid. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, anna hadzal ma'a aslu ibadillahil mukhlisina, bahwasanya air mani ini adalah asal kejadian hamba-hamba Allah yang mukhlis, minan nabiyyina, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, para solihin. Nah ini wa ta'ba hikmatullahi, dan hikmah Allah menolak an yakuna aslu haula'il bararati najisan. Di antara hikmah Allah menolak di mana kejadian asal orang-orang baik ini kok dari yang najis. Dan tidak mungkin begitu. Tidak mungkin. Ini para jamaah tentang masalah air mani, dan penjelasannya masih banyak sekali. Yang intinya bahwasanya mani itu tidak najis. Ada juga kalau dari Ibnu Abbas itu, beliau menyatakan najis karena lewat jalannya kencing. Ini ya tentu fikih itu berkembang ya, tentu fikih itu berkembang. Nah, sementara saya mendapati di sini ada sesuatu yang ilmiah sekali, bahwasanya ternyata
air mani itu tidak keluar di tempat keluarnya kencing. Ya, kalau kencing itu para jamaah perbedaannya di sini diterangkan cuman panjang waktunya nanti sampai jam 8. Ini kalau kencing itu intinya dia campuran dari kelebihan makanan, minuman ya yang kita makan. Jadilah kencing atau berak. Nah ini kelebihannya. Jadi ibarat apa? Ibarat pabrik itu apa? Sampahnya, paham ya? Sampahnya makanan jadi kencing dan berak itu. Nah sementara mani itu bukan sampahnya, tapi intisarinya. Dari makanan itu kemudian jadi darah yang memenuhi tubuh. Nah dari darah ini Allah jadikan ketika dalam kondisi klimak, Allah jadikan menjadi air mani. Ternyata tidak langsung dari kencing, melainkan dari intisarinya yang sudah menjadi darah, ya, sudah menjadi darah, dan kemudian proses berikutnya sampai menjadi air mani. Sebagaimana air minum yang menjadi air susu, ya, ini juga bukan langsung dari bukan kelebihan makanan, tapi intisari. Hasil dari makanan tadi menjadilah darah, diantaranya menjadilah air susu. Nah ini makanya tidak najis jadinya. Nah begitu juga al-mani. Ini sesuatu yang sangat ilmiah. Jadi dan juga keluarnya tidak melewati jalur kencing, melainkan Allah ciptakan secara khusus. Nah ini luar biasa ya. Allah ciptakan lubang khusus yang berada di bawah saluran kencing. Nah disitulah manusia bisa saling berhubungan dengan istri lewat jalur tersebut, dan di situ pula tempat keluarnya air mani. Wallahu taala a'lam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga menjadikan tambahan ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.